Ya, kita ke informasi pertama. Pemirsa, neraca perdagangan Indonesia sepanjang bulan Januari hingga Juni 2025 tercatat mengalami surplus. Ya, tercatat kinerja neraca perdagangan semester 1 2025 surplus mencapai 19,48 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan kinerja neraca perdagangan Indonesia hingga saat ini masih mencapai tren surplus. Pada periode Juni 2025, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus 4,10 miliar dolar Amerika Serikat. Secara kumulatif, neraca perdagangan dari Januari hingga Juni atau semester 1 2025 mencatatkan surplus mencapai 19,48 miliar dolar Amerika. Surplus perdagangan semester 1 2025 ini terdiri dari surplus non-migas sebesar 18,31 miliar dolar Amerika Serikat dan defisit migas sebesar 8,83 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan juga mencatat total ekspor selama semester 1 2025 mencapai 135,41 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 7,70%. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus perdagangan non-migas sebesar 28,31 miliar US dollar dan defisit perdagangan migas sebesar 8,83 miliar US dollar. Total ekspor selama semester 1 tahun 2025 mencapai 135,41 miliar US dollar atau naik 7,70%. Situsi peningkatan ekspor kumulatif tersebut didukung oleh penguatan ekspor non-migas 8,96%. Berdasarkan realisasi kinerja neraca perdagangan Indonesia di semester 1 ini tercatat dalam fase tren surplus selama 62 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga hingga Juli 2025, didukung perbaikan ekonomi global dan kesepakatan dagang strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan optimisme global meningkat setelah Dana Moneter Internasional menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia untuk 2025-2026. Peningkatan ini didorong aktivitas ekonomi semester 1 yang melampaui ekspektasi serta pelonggaran kebijakan fiskal dan likuiditas global. Di sisi geopolitik, Mahendra menyoroti meredanya ketegangan perdagangan global menyusul kesepakatan tarif antara Amerika Serikat dan sejumlah mitra. Hal ini berdampak pada penguatan pasar keuangan dan arus modal ke negara berkembang termasuk Indonesia. Dan tercapainya kesepakatan perdagangan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat diharapkan dapat memberikan ruang optimalisasi kinerja intermediasi industri jasa keuangan bagi sektor prioritas dan sektor yang berpeluang mendapatkan dampak positif atas kepastian kesepakatan perdagangan itu. OJK mendukung penuh kebijakan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri, merealisasikan peluang-peluang yang ada, termasuk meningkatkan peran lembaga jasa keuangan dalam skema pembiayaan untuk program prioritas pemerintah dengan tetap menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Kementerian Perindustrian mengklaim sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat mendukung kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang diterapkan di Indonesia. Dugaan ini mencuat di tengah perundingan bekerja sama dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, salah satu perusahaan asal negeri Paman Sam di sektor alat kesehatan secara tegas meminta agar pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kebijakan TKDN. Perusahaan tersebut menilai kebijakan TKDN memberikan kepastian bisnis dan perlindungan terhadap investasi yang telah ditanamkan di Indonesia. Selain itu, kebijakan TKDN juga sebagai jaminan terhadap keberlangsungan produksi mereka di Indonesia. Kemenperin memastikan kebijakan TKDN merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk memperkuat industri dalam negeri, menarik investasi yang berbasis produksi lokal, dan membangun ekosistem industri yang kompetitif.
Dukungan dari investor asing terhadap kebijakan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri. Karena kebijakan TKDN itu akan melindungi investasi mereka di Indonesia dan akan memastikan produk mereka akan dibeli bisa oleh belanja pemerintah, belanja BUMN. Jadi perusahaan Amerika sendiri memandang bahwa TKDN itu diperlukan untuk melindungi investasi mereka di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan PMK nomor 55 tahun 2025 tentang mekanisme pemberian subsidi bunga atau subsidi margin kredit industri padat karya atau KIPK. Ya, dalam belaid baru tersebut, subsidi bunga dan margin untuk kredit industri padat karya diberikan sebesar 5% efektif per tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan mekanisme pemberian subsidi bunga atau subsidi margin kredit industri padat karya atau KIPK melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2025. Dalam belaid baru tersebut, Sri Mulyani memberikan subsidi bunga dan margin untuk kredit industri padat karya sebesar 5% efektif per tahun. Meski demikian, besaran bunga bisa saja berubah dengan mempertimbangkan kebijakan dari Komite Kebijakan yang dibentuk oleh Presiden. Sri Mulyani menegaskan aturan baru ini dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha hingga memperluas penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk memberikan dukungan dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha industri padat karya. Adapun pasal 4 PMK tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa penerima subsidi bunga atau margin KIPK, yakni individu atau badan usaha yang masuk dalam kategori industri padat karya tertentu. Kategori maupun kriteria penerima subsidi nantinya akan diatur oleh Kementerian Perindustrian. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, kalau kita lihat tadi PMK yang diterbitkan begitu ya, Vini, oleh pemerintah untuk kemudian menjadi stimulus bagi industri padat karya, ini sepertinya harus kita dukung begitu karena industri padat karya ini biasanya memang ditandai dengan jumlah karyawan yang banyak, cukup masif. Jadi memang jika ada stimulus tertentu terutama dari sektor keuangan, tadi ada subsidi bunga ataupun margin kredit, tentunya diharapkan bisa menjadi booster tersendiri bagi industri padat karya, Vini. Iya, benar sekali Fajar, dan diharapkan juga dengan adanya subsidi ini ya, industri-industri padat karya tersebut bisa mungkin lebih ekspansi ya dalam bisnis dan diharapkan juga dapat membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Ya, tentu itu yang kita harapkan bersama dari apa yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Baik, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Program cek kesehatan gratis untuk seluruh siswa-siswi di seluruh sekolah di Indonesia resmi dimulai. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.